Pengertian manusia secara umum. Manusia adalah makhluk yang sempurna, memiliki banyak kelebihan. Di antaranya manusia adalah makhluk pedagogik, yaitu dapat mendidik dan dididik. Manusia memiliki persamaan-persamaan sekaligus perbedaan dengan makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Berbagai ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia. Kesempurnaan penciptaan manusia itu kemudian semakin disempurnakan oleh Allah dengan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur alam dan ekosistem ilahiyah yang rahmatan lil alamin. Pandangan aliran filsafat terhadap hakikat manusia. 1. Hakikat manusia. Hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya, seperti dalam pandangan monoteisme yang mencari unsur pokok yang menentukan yang bersifat tunggal, yakni materi dalam pandangan materialisme atau unsur rohani dalam pandangan spiritualisme. 2. Pandangan aliran filsafat terhadap hakikat manusia. Ada 4 aliran yang dikemukakan, yaitu aliran serbazat, aliran serbaruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. 1. Aliran serbazat. Aliran serbazat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. 2. Aliran serbaruh. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini ialah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. 3. Aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. 4. Aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan kewajiban eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Pandangan tentang hakikat manusia ini, Puspo Proyo mengemukakan bahwa 1. Hakikat manusia haruslah diambil dengan seluruh bagiannya, yaitu bagian esensional manusia, baik yang metafisis maupun fisik, juga semua bagian yang integral. 2. Hakikatnya manusia harus diambil dengan seluruh nisbahnya. Seluruh kaitannya tidak hanya terdapat keselarasan batin antara bagian-bagian dan kemampuan-kemampuan yang membuat manusia itu sendiri, tetapi juga harus terdapat keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Dampak pandangan filosofis terhadap praktis pendidikan. Pada perjalanan proses pendidikan, peranan efektif terhadap pembinaan kepribadian manusia dapat melalui lingkungan dan juga didukung oleh faktor pembawaan sejak manusia mulai dilahirkan. Pada dasarnya, tujuan pendidikan secara umum adalah untuk membina kepribadian manusia secara sempurna. Pengertian kriteria sempurna ditentukan oleh masing-masing pribadi, masyarakat, bangsa, suatu tempat, dan waktu. Problematika pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia akan selalu memerlukan pendidikan agar ia mampu mempertahankan hidup atau dapat mencapai kehidupannya agar lebih baik. Para filosof dan ilmuwan dituntut untuk mencari jawaban dari beberapa pertanyaan prinsipal, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin, mengarah kepada pemikiran filsafat pendidikan, yaitu siapa manusia, di mana dan kemana manusia akan pergi, apa yang menjadi tujuan hidup manusia. Semua ini dikaji dalam bentuk penciptaannya. Perbedaan teori antara nativisme, empirisme, dan konvergensi. Teori-teori ini erat kaitannya dengan teori belajar mengajar yang bersumber dari aliran-aliran klasik dan merupakan benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. 1. Nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata natus, yang artinya lahir. Nativis, pembawaan yang ajarannya memandang manusia sejak lahir telah membawa suatu kekuatan yang disebut potensi. Aliran nativisme berpandangan segala sesuatunya ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir.
Jadi, perkembangan individu itu semata-mata dimungkinkan dan ditentukan oleh dasar turunan. 2. Empirisme. Aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran nativisme. Tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa lahir manusia. Dengan kata lain, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. 3. Konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari kata convergent, artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar, bakat atau keturunan maupun lingkungan, kedua-duanya memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan atau disposisi telah ada pada masing-masing individu, yang kemudian karena pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan untuk perkembangannya, maka kemungkinan itu lalu menjadi kenyataan. Akan tetapi, bakat saka tanpa pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan tersebut tidak cukup. Misalnya, tiap anak manusia yang normal mempunyai bakat untuk berdiri di atas kedua kakinya. Akan tetapi, bakat sebagai kemungkinan ini tidak akan menjadi kenyataan jika anak tersebut tidak hidup dalam lingkungan masyarakat manusia. Ketika aliran-aliran pendidikan yakni nativisme, empirisme, dan konvergensi dikaitkan dengan teori belajar mengajar, kelihatan bahwa kedua aliran yang telah disebutkan, yaitu nativisme dan empirisme, mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan yang dimaksudkan adalah sifatnya yang eksklusif dengan cirinya ekstrim berat sebelah. Sedangkan aliran yang terakhir yaitu konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang seorang peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Al-Quran sebagai acuan dasar pendidikan Islam dalam menerangkan teori belajar mengajar telah memberikan konsep terhadap pemikiran yang terdapat aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan bahwa pembawaan seorang anak sejak lahirnya disebut fitrah, dan fitrah ini adalah dasar keagamaan yang dimiliki oleh setiap orang. Fitrah menurut Al-Quran di samping dapat menerima pengaruh dari dalam, juga dapat menerima pengaruh dari luar. Untuk mengembangkan fitrah ini, maka pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting peranannya.